Swastiastu. Om Swastiastu. Para pemirsa yang budiman dimanapun berada, kali ini saya kembali membagikan konten berjudul Suradira Jayang Ningrat. Para pemirsa yang budiman, kisah ini saya mulai dari malam hari ke-17 Perang Bratayuda. Hari ke-17 malam, Bagawan Kripa menemui Duryodhana. Tujuannya tidak lain hanya satu, menasehati agar Duryodhana berdamai dengan Pandawa. Kenapa dinasehati untuk berdamai? Karena sebagian besar panglima-panglima perang Korawa itu telah gugur. Ya. Oleh karena itu Bagawan Kripa bilang, "Wahai Duryodhana, tuanku Duryodhana, seseorang harus berperang kalau perkasa dan seimbang. Sebaliknya, seseorang akan berdamai kalau lemah." Itu nasihat penting. Jangan berpikir bahwa berdamai itu berarti takut. Tidak, tuanku. Oleh karena itu, saran Amba, berdamailah saat ini dengan Pandawa. Amba sangat menginginkan melihatmu tetap hidup. Itu nasihatnya. Karena Bagawan Kripa sudah tahu bahwa kekuatan Pandawa sudah lebih hebat sekarang daripada kekuatan Korawa. Duryodhana kemudian menjawab, "Ucapanmu benar, Kripacarya. Kaulah pendoaku yang amat setia. Kaulah guruku sebelum Drona datang mengajari Kurawa." Jadi Bagawan Kripa yang mengajari sebelum Drona datang. Kau pula yang selalu di depan pasukan ketika berperang. Amba sangat hormat padamu. Amba tidak meragukan kesetiaan Bagawan Kripa. Namun demikian, mohon maaf guruku. Duryodhana bilang, "Mohon maaf guruku. Guru memang bermaksud baik. Namun saya belum pernah melihat orang sakit menyukai obat pahit. Kalau Cucunda sakit, suka nggak disuruh minum pil pahit? Enggak kan?" Duryodhana bilang begitu. Saya tidak pernah melihat atau belum pernah melihat orang sakit menyukai obat pahit. Orang harus berusaha tenar. Semua kita ini berusaha tenar. Tenar karena pintar. Tenar karena kaya. Tenar karena cantik. Tenar karena ganteng. Tenar karena dermawan. Kita semua harus menjadi orang tenar. Karena
ketenaran itu abadi. Kakyang pingin tenar, pingin bikin YouTube biar tenar. Ya, nanti kalau saatnya mati, 20 tahun lagi masih bisa melihat Kakyang di YouTube. Nggak bakalan hilang. Semua kita ingin tenar, kata Duryodhana. Aku ingin tenar. Aku bisa mendapatkannya dengan berperang. Namaku akan bersih dari segala noda kalau mati gagah di medan perang. Pahlawan disebut. Ya. Dihormati setiap saat kalau gugur di medan perang. Keputusanku bulat. Aku akan mencapai surga setelah peperangan berakhir. Artinya kalau toh kalah kemudian mati, diyakini akan mencapai surga. Wahai guruku, sebaliknya dunia akan mentertawakanku kalau aku berdamai dengan Pandawa. Terlebih setelah saudara-saudaraku tewas. Orang akan mentertawakan Duryodhana setelah saudaraku yang lain tewas. Wahai guruku, pendoaku, pembimbingku, jangan sedihkan diriku dengan kematian karena sahabatku. Semua milikku telah hilang. Aku ingin menemukan jalan ke surga, jalan kematian di medan perang. Itu tekad Duryodhana. Kripa Carya dalam hatinya berpikir, kebesaran Karna yang telah membuat Duryodhana tiba-tiba lembut, tiba-tiba sopan, tiba-tiba sangat penyayang dan berempati. Ya, dia terkejut Kripa Carya. Baiklah, Duryodhana, kalau memang itu keputusanmu, saya sebagai gurumu tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Kita tinggalkan dulu nasihat Kripa Carya kepada siapa? Duryodhana. Setelah Aswatthama dan Karna gugur, siapa yang menjadi Senopati Korawa? Diputuskanlah dan diumumkan bahwa yang akan menjadi Senopati dalam perang Bratayuda hari ke-18, ya, besoknya, tidak lain adalah Salya. Pandawa agak grogi mendengar berita ini. Grogi karena mereka tahu persis Salya mempunyai kesaktian dan ajian Candra Birawa yang luar biasa. Jangankan manusia, dewa sekalipun tak bisa menaklukkannya. Karena apa? Dia punya kesaktian Candra Birawa. Ajian Candra Birawa adalah ajian 1000 nyawa. Ia tidak bisa mati karena tetes darahnya akan menghidupkan lagi. Tetes darahnya menyentuh tanah, hidup lagi. Ya,
Dan malahan ajian ini dapat mengerahkan raksasa kecil-kecil yang berkembang menurut deret ukur. Dari 2 menjadi 4, menjadi 8, menjadi 16, menjadi 32. Itu deret ukur. Jadi begitulah raksasa kecil-kecil mati 1 jadi 2, mati 2 jadi 4, ya, mati 4 jadi 8. mati 8 jadi 16. mati 16 menjadi 32. wah, begitulah kehebatan ajian yang disebut Candra Birawa. Mendengar bahwa besok hari ke-18 yang memimpin perang di pihak Korawa itu Salya, Pandawa grogi, ketakutan. Ya. Apa yang terjadi? Dia menghadap Kresna. Dia minta nasihat kepada Kresna. Paduka Kresna yang akan menjadi panglima perang besok hari ke-18 di pihak Korawa tidak lain adalah Salya. Mohon arahan Kakanda Kresna. Kresna mencoba memancing. Siapakah di antara pihak Pandawa yang akan menjadi panglima perang? Yudhistira, Bima, Nakula, Arjuna, Nakula, atau Sahadewa. Semuanya menunduk. Nggak ada yang bisa menjawab. Karena semua tahu bahwa Salya itu eyang yang hebat. Apa yang terjadi kemudian? Kresna memecah suasana hening itu. Kalau begitu, besok yang memimpin pasukan Pandawa tidak lain adalah Nakula dan Sahadewa. Terkejut yang lain. Yudhistira terkejut. Bima saja yang kuat mandraguna, yang mempunyai keahlian memainkan gada, diyakini tidak akan mampu menghadapi Salya. Arjuna yang ahli panah juga tidak yakin dirinya bisa mengalahkan Salya. Ada apa ini? Kenapa justru Nakula dan Sahadewa yang diperintah untuk memimpin? Sudahlah adik-adikku, jangan kalian bingung semua. Perang yang sesungguhnya bukan besok, hari ke-18. Perang sesungguhnya malam hari ini. Dia bilang begitu, Kresna. Karena itu, saya tugaskan Nakula Sahadewa menghadaplah Salya malam ini juga ke kemah beliau. Yudhistira, Bima, Arjuna silakan istirahat ke masing-masing kemah. Bingung dia. Kenapa Nakula Sahadewa? Akhirnya malam itu Nakula Sahadewa menghadap Salya di kemahnya. Tuan setelah sujud dan menyembah mengambil kaki eyangnya Salya, Nakula Sahadewa menyatakan, "Eyang Salya, amba diutus Prabu Krishna untuk mengabarkan bahwa besok yang menjadi panglima perang di pihak Pandawa tidak lain hamba si kembar Nakula Sahadewa."
Apa yang terjadi? Salya senyum. Keponakan-keponakanku, Nakula Sahadewa, kamu diutus malam ini menemui Eyang. Paman, ya, oleh Sri Kresna. Paman sudah tahu maksudnya. Kalian baliklah. Saya hanya akan berperang dengan Yudhistira. Kata Salya. Baik, Paman. Saya akan segera matur lagi balik ke perkemahan Pandawa. Begitu Nakula Sahadewa meninggalkan perkemahan, nangis Salya. Menangis Salya. Kenapa menangis? Karena Nakula Sahadewa tidak lain keponakannya sendiri. Putra kakaknya Dewi Madri. Dari sejak kecil dia tidak pernah mendidik, sempat ngurus keponakannya. Kok sekarang saya harus berhadapan dengan keponakan saya? Sedih, luar biasa. Sampai akhirnya dia mengambil keputusan hatinya untuk akan menyerahkan nyawanya. Karena dia merasa satu, tidak pernah memberi kasih sayang kepada keponakannya hingga besar. Yang kedua, dia sadar betul telah memihak Korawa yang jahat, yang rakus, ya, yang tidak tahu etika. Kesedihan ini kemudian memutuskan, baik, di satu sisi saya akan menjadi paling berperang, tapi di sisi lain saya tidak akan berhadapan dengan ponakan-keponakan sendiri. Dan jika pun harus berhadapan, maka saya akan menyerahkan seluruh jiwa raga ini agar Pandawa tetap menang. Dan karena itu, di dalam janji itu ditunjukkan di medan perang esok harinya. Pagi hari ketika trompet dibunyikan, sangka kala dibunyikan, Salya dengan gagah berani menghadapi lawan tandingnya. Bagai banteng ketaton, tiada satupun yang mampu menahan amukannya. Sedangkan Aji Chandra Birawa tiada akan dapat berfungsi ketika berhadapan dengan orang jujur. Karena itu kemudian Yudhistira memimpin, di samping-sampingnya Nakula Sahadewa. Begitu berhadapan dengan Yudhistira, Prabu Salya lemes karena kekuatan Sang Dharma, kekuatan orang yang jujur, kekuatan orang yang sabar, kekuatan orang yang bijaksana mengalahkan amarah. Begitu lemas dan melihat keponakannya sendiri, seluruh tenaga Salya seolah-olah ditelan bumi. Pada saat itulah kemudian Yudhistira mengalahkan Salya. Apa yang dapat dipetik dari cerita ini? Waskita Sinandi. Kalau orang Jawa bilang waskita sinandi. Kezoleman, ketidakjujuran, ketidakbaikan,
sekuat apapun akan terkalahkan dengan kebajikan, dengan kebaikan. Sura dira jayang ningrat lebur dening pangastuti. Itu istilah yang amat populer dalam kebudayaan Jawa. Oleh karena itu, cucu-cucuku, keponakan-keponakanku, dan para pemirsa yang budiman, mari kita secara sistematik, secara terus-menerus untuk melakukan hal-hal baik. Akhirnya, pada kesempatan yang baik ini saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kasyanto di Semarang atas naskah, saran, dan masukannya. Juga saya berterima kasih kepada Pak Gun-Gun atas naskah dan cergamnya yang sangat menginspirasi. Terima kasih juga saya sampaikan kepada Gusti Astike dan keluarga besar Griya Gede Den Kayu Mengui atas partisipasi dan supportnya. Para sahabat yang dengan setia memberikan bahan dan masukan selama kami menyiapkan isi konten ini. Terima kasih. Om Santi 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 Om.